Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita seputar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha. Dan pada video kali ini kita akan membahas Ad-Darsul Rabi'a Asyara, materi yang ke-14 pada halaman 82. Dan di materi kali ini ada percakapan antara Al-Fityah dan Hamid. Al-Fityah sebelumnya telah disampaikan bahwa kata fityatun adalah bentuk jamak dari kata fata. Fata artinya adalah seorang pemuda, bentuknya tunggal. Fata, seorang pemuda. Sementara fityah karena bentuknya adalah jamak, maka artinya adalah para pemuda ataupun sekumpulan pemuda. Assalamualaikum. Assalamu, keselamatan, alaikum, atas kalian. Nah, ini adalah ungkapan doa antara dua orang muslim yang berjumpa. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum, dan atas kalian, assalamu, keselamatan, warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan berkahnya. Ikhwati fillah, dianjurkan ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita, minimal kita menjawab salam tersebut sama dengan orang yang memberikan salam. Ketika misalkan dia mengucapkan Assalamualaikum, maka minimal paling tidak kita menjawab Waalaikumsalam. Kan tetapi yang lebih baik adalah dengan doa yang sempurna, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa, bagaimana, haluka, keadaanmu, ya ammi, wahai pamanku. Kaifa adalah lafaz atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kaifiyah. Ana ulang, kaifa itu biasanya digunakan untuk menanyakan berkaitan dengan kaifiyat. Maka di sini diartikan bagaimana. Kaifa haluka, bagaimana, haluka, keadaanmu, ya ammi, wahai pamanku. Di sini kata haluka itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu halun dan dhamir anta. Halun artinya adalah keadaan, dan anta artinya adalah kamu, seorang laki-laki atau lawan bicara, orang kedua. Orang kedua tunggal dan mudzakkar, yaitu anta. Ketika anta dia bersatu atau bergabung, bersambung dengan isim, maka berubah menjadi kaf ditulisnya. Kaifa haluka ya ammi, bagaimana keadaanmu wahai pamanku. Ammi adalah artinya paman. Ana bi khairin walhamdulillahi, kaifa halukum man antum. Ana bi khairin, aku baik, ana, aku, bi khairin, baik, walhamdulillah, dan segala puji, lillahi, bagi Allah. Kaifa, bagaimana, halukum, keadaan kalian. Halukum juga sama,
yaitu terdiri dari kata halun yang artinya keadaan dan antum. Antum adalah orang kedua, jamak, dan muzakkar, kalian semua laki-laki. Maka di sini halukum, kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian. Man antum, man siapa, antum kalian. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Nahnu kami, abna'u adalah anak-anak. Ikhwati fillah, pada materi sebelum-sebelumnya telah disampaikan bahwa ketika mubtada itu bentuknya jamak, nahnu di sini, nahnu itu bentuknya jamak, minimal 3 orang, atau nahnu itu tergolong kepada isim dhamir yang jamak, maka khobarnya pun harus berbentuk jamak. Di sini yang menjadi khobar adalah abna'u. Abna'u adalah bentuk jamak dari kata ibnun. Ibnun artinya anak laki-laki. Abna'u artinya adalah anak laki-laki atau para anak laki-laki, karena memang abna'u ini adalah jamak. Nahnu kami, abna'u adalah anak-anak laki-laki, ad-dukturi duktur Musa, yaitu dokter Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ya artinya adalah selamat datang. Biasanya orang-orang Arab menggunakan ungkapan ini untuk menyambut seseorang dengan keadaan gembira, dengan keadaan senang hati, begitu. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Abukum sadiqi. Abukum bapak kalian, sadiqi adalah temanku. Kata abukum di sini ada 2 kata, yaitu kata ab yang artinya bapak dan kum yang artinya adalah antum, dhamir antum, sehingga abukum artinya adalah bapak kalian, sadiqi adalah temanku. Aina ammukumus syaikhu Isa. Aina di mana, ammukum paman kalian, asy-syaikhu Isa, Syekh Isa, huwa maridun, huwa dia. Ini adalah isim dhamir yang merujuk kepada Isa. Isa adalah muzakkar dan tunggal, sehingga kata ganti yang cocok untuk menggantikan Isa adalah huwa. Huwa dia, maridun sakit. Huwa al-ana fil mustashfa. Huwa dia, al-ana sekarang, fil mustashfa, di al-mustashfa rumah sakit. Syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Man hadhihi tiflatu allati ma'akum. Man siapa, hadhihi tiflatu anak perempuan, tiflatun anak perempuan, tiflun anak laki-laki. Man hadhihi tiflatu siapa anak perempuan ini, allati ma'akum yang bersama kalian. Hiya ukhtuna, hiya dia, ukhtuna adalah saudari kami. Masmuha ma apa, ismuha namanya, ismuha Laila, ismuha namanya Laila adalah Laila. Aina baitukumul jadidu. Aina di mana, baitukum rumah kalian,
Al-jadidu yang baru. Baitunal jadidu qaribun minal matari. Baituna rumah kami, al-jadidu yang baru, qaribun dekat, minal matari dari bandara. A'antum fil madrasati tsanawiyati. A'antum, a adalah istifham, kata tanya yang artinya apakah. A'antum, apakah kalian, fil madrasati tsanawiyati di sekolah menengah atas atau SMA. La, tidak. Nahnu bil jami'ati. Nahnu, kami, bil jami'ati adalah mahasiswa kampus. Ana fi kulliyatil handasah. Ana, aku, fi kulliyatil handasah. Fi, di, kulliyah, fakultas, al-handasah, arsitek. Wa Mahmudun, dan Mahmud, fi kulliyati, di fakultas. Berikutnya halaman 83, fi kulliyati tibbi, di fakultas at-tibbi, kedokteran. Wa Ibrahimu, dan Ibrahim, fi kulliyati syariah, di fakultas syariah. Wa Yusufu, dan Yusuf, fi kulliyati tijarah, di fakultas bisnis atau perdagangan. Man dzalikal fata alladhi fi sayyaratikum. Man, siapa, dzalikal fata, pemuda itu. Ingat ikhwati fillah bahwa dzalika adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, sesuatu yang jauh. Oleh sebab itu diartikan itu, man dzalikal fata, man siapa, dzalikal fata pemuda itu, alladzi yang, fi sayyaratikum ada di dalam mobil kalian, huwa zamili, huwa dia, zamili adalah temanku. Min aina huwa, min aina dari mana, huwa dia, huwa min Inkaltira, huwa dia, min Inkaltira dari Inggris. Masmuhu, ma apa, ismuhu namanya, ismuhu William, ismuhu namanya, Williamu adalah William. Amuslimun huwa, amuslimun huwa, amuslimun apakah dia seorang muslim. Jadi amuslimun huwa itu artinya apakah dia seorang muslim. La, huwa nasraniyun. La, tidak. Huwa, dia, nasraniyun adalah seorang Nasrani atau yang beragama Kristen. Abuhu ustadzi, abuhu bapaknya, ustadzi adalah ustadzku. Ismuhu namanya, ad-dukturu Edward, namanya ad-duktur adalah Duktur Edward atau Edward. Berikutnya, yahdihimallahu ilal Islam. Yahdihima, Allahu, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yahdihimallahu, ana ulang, semoga Allah, yahdihima, memberikan hidayah kepada mereka, ilal islami, kepada Islam. Adhabtum ilal mustashfa. Adhabtum, apakah kalian telah pergi? Nah, di sini ada kata zahaba. Kata zahaba adalah kata kerja yang artinya telah pergi. Zahaba
artinya telah pergi. Lalu kemudian bersambung dengan dhamir antum. Antum di sini adalah dhamir antum. Jadi zahabtum artinya adalah kalian semua laki-laki telah pergi. Nah, di sini pada kalimat ini dimulai dengan kata tanya. Azahabtum, apakah kalian semua laki-laki telah pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit, li ziyarati ammikumul yauma, li ziyarati untuk berkunjung atau menengok, ammikum paman kalian, al yauma pada hari ini. Naam, ya, zahabna kami telah pergi. Nah, jadi ikhwati fillah, ketika ada pertanyaan yang ditujukan bagi lawan bicara atau dalam bahasa Arab dikenal dengan kata mukhatab, yaitu lawan bicara atau orang yang kedua, ketika lawan bicaranya itu adalah jama, menunjukkan pada bilangan yang banyak, maka jawabannya adalah kami. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah zahabtum, apakah kalian telah pergi? Maka tentu saja yang menjadi jawabannya adalah nahnu. Naam, ya, zahabna kami telah pergi. Tamarin, latihan-latihan. Pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawablah, anil as'ilati, terhadap pertanyaan-pertanyaan, al-atiyati, di bawah ini. Pertama, di sini ada man antum. Silakan ikhwati fillah, ke semua pertanyaan ini, man antum, aina baitukum, lalu kemudian man rabbukum, serta seterusnya pada halaman 84. Silahkan. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 10. Silahkan dijawab sesuai dengan kondisi antum sekalian. Karena di sini memang pertanyaannya ditujukan kepada antum. Man antum, siapa kalian? Aina baitukum, di mana rumah kalian? Man rabbukum, siapa Rabb kalian? Ma lughatukum, apa bahasa kalian? Dan seterusnya. Silahkan dijawab sesuai dengan kondisi antum atau kondisi ikhwati fillah sekalian. Ini menjadi latihan yang pertama untuk pertemuan 14, yaitu halaman 84 dan halaman 83 ini. 2. Iqra waktub. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Nah, ikhwati fillah, ini menjadi tugas yang kedua. Tugasnya adalah silahkan dari nomor 1 ini, ya, nomor 1 ini sampai nomor 12, pada halaman 85 ini, silahkan dituliskan ulang. Bagi ikhwati fillah yang belum memiliki kitab Durusul Lughat, silahkan dituliskan ulang yang rapi, lengkap bersama syakalnya. Jadi tugasnya dituliskan ulang, kemudian diberikan harokat sesuai dengan kaidah bahasa Arab, lalu dikirimkan ke admin. Nah, ini menjadi tugas yang kedua, yaitu memberi syakal pada halaman 84. Berikutnya halaman 85. Adhifil asma al-atiyata ila dhamairi kama huwa muwaddahun fil mithali. Adhif, sandarkanlah, al-asma'a, isim-isim, al-atiyata,
di bawah ini ila dhamairi ke dhamir-dhamir kama sebagaimana huwa muwaddahun yang dijelaskan fil mithali pada contoh. Contoh di sini misalkan ada kata baitun. Baitun artinya adalah rumah. Nah, tugasnya adalah sandarkan atau idofatkan kata baitun kepada dhamir antum. Nah, di sini sandarkan kata baitun pada dhamir antum. Pertama, kata baitun hilangkan dulu tanwinnya, karena telah disampaikan pada video sebelumnya bahwa mudhof itu tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa yang asalnya baitun terdapat tanwin, ketika telah disandarkan pada dhamir antum tanwinnya hilang, maka menjadi baitukum. Yang kedua diidopatkan dengan dhamir nahnu, maka menjadi baituna. Nah, silakan ikhwati fillah, di sini ada beberapa kosakata. Silakan ke semua kosakata ini idofatkan pada dhamir antum dan dhamir nahnu. Nah, ini menjadi tugas yang ketiga untuk materi yang ke-14, yaitu halaman 85. 4. Iqra, bacalah. Ayyu yaumin hadza, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Nah, ini biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Hadza yaumus sabti, hadza ini yaumus sabti adalah hari Sabtu. Ayyu syahrin hadza, ayyu syahrin hadza, bulan apakah ini? Hadza syahru rajabin, hadza ini syahru rajabin adalah bulan Rajab. Ayyu kulliyatin hadhihi, ayyu kulliyatin hadhihi, fakultas apakah ini? Hadhihi kulliyatut tijarah, hadhihi ini kulliyatut tijarah adalah fakultas bisnis atau perdagangan. Fi ayyi madrasatin anta, fi ayyi madrasatin anta, fi ayyi madrasatin di sekolah mana, anta kamu. Ana fil madrasatil mutawassitati, ana aku fil madrasatil mutawassitati di sekolah menengah pertama atau SMP. Min ayyi baladin anta ya ukhtu, min ayyi baladin dari negara mana, anta afwan anti ya ukhti atau ya ukhtu. Ana ulang, min ayyi baladin anti ya ukhtu, min ayyi baladin dari negara mana, anti kamu, ya ukhtu wahai saudariku, ana minal Yunan, ana aku minal Yunan dari Yunan atau Yunani. 5. Halaman 85. Iqra waktub, iqra bacalah, waktub dan tulislah. Di sini ada Williamu, Edwardu, Londonu, Barisu, Pakistanu. William artinya William, nama seseorang. Edward juga adalah nama seseorang, Edward. London adalah ibu kota Inggris. Baris adalah ibu kota Prancis. Pakistan, nama negara Pakistan. Pakistan, Istanbul adalah negara ibu kota negara Turki. Ibrahim, nama seseorang Ibrahim. Ismail, Ismail. Ishak, Yaqub, Ayyub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idrisu, Jibrilu, Mikailu, Fir'aunu. Ikhwati fillah, jika
dilihat secara seksama, ke setiap kata-kata ini tidak diakhiri dengan tanwin. Ya, tidak diakhiri dengan tanwin. Kenapa? Karena kata atau nama yang non-Arab itu terlarang dari tanwin. Ana ulang, kata atau nama, lebih spesifik nama yang non-Arab itu terlarang dari tanwin. Nah, William, kita tahu bahwa nama William itu bukan dari bangsa Arab, maka tidak boleh kita membaca dengan tanwin. Williamun tidak boleh. Begitupun Edward adalah nama dari non-Arab. Begitupun London dan lain sebagainya. Dari kesetiap ini adalah nama-nama, baik itu nama tempat, nama orang yang non-Arab, sehingga tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Berikutnya halaman 86. Iqra, bacalah. Al-mithala, contoh. Thumma, kemudian. Hawil, ubahlah. Al-jumala, kalimat-kalimat. Al-atiyata, di bawah ini. Mislahu, yang serupa dengannya. Contoh, anta dhahabta ilal madrasati. Anta, kamu. Dhahabta, kamu telah pergi. Nah, di sini pada kalimat yang terdapat garis bawah, kata dhahabta adalah kata kerja yang asalnya adalah dhahaba. Dhahaba, telah pergi. Dhahabta, kamu telah pergi. Kamu, seorang laki-laki, telah pergi. Maka di sini anta dhahabta ilal madrasati. Anta, kamu. Dhahabta, telah pergi. Ilal madrasati, ke sekolah. Nah, rubahlah ke dalam atau ke bentuk domir antum. Antum dhahabtum ilal madrasati. Antum, kalian. Nah, antum itulah kalian semua laki-laki. Dhahabtum, kalian semua telah pergi. Ilal madrasati, ke sekolah. Nah, ikhwati fillah, silahkan ini menjadi tugas terakhir atau tugas keempat bagi pertemuan materi yang ke-14, yaitu halaman 86. Silahkan rubahlah kata kerja pada setiap nomor ini ke bentuk domir antum. Berikutnya al-kalimatul jadidah, kosakata al-jadidatu yang baru. Pertama di sini al-hafidhu ibnul ibni awil ibnul binti. Al-hafid artinya adalah anak-anak, anaknya anak di sini. Ibnun, anak, al-ibni, anak. Jadi anaknya anak, atau al-hafid adalah cucu. Jamaknya adalah hafadatun. Hafidun, seorang cucu. Hafadatun, banyak cucu. Al-kulliyatu, fakultas. Jamaknya kulliyatun, fakultas. Fakultas. Kulliyatu tibbi, fakultas kedokteran. Kulliyatul handasah, fakultas arsitek. Berikutnya kulliyatul syariah, fakultas syariah. Kulliyatut tijarah, fakultas bisnis. Berikutnya ada al-mahkamatu, mahkamah, peradilan, tempat peradilan. Al-akhu, satu atau seorang saudara laki-laki. Jamaknya adalah ikhwatun wa ikhwanun. Ikhwatun, banyak saudara laki-laki. Wa ikhwanun, juga banyak saudara laki-laki. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ya, artinya selamat datang. Ungkapan yang biasanya digunakan oleh orang-orang Arab ketika menyambut seseorang atau kedatangan seseorang dengan sukacita, dengan senang hati. Al-Yunanu, Yunani. Nasraniyun, orang Nasrani atau orang Kristen. Jamaknya adalah Nasara, orang-orang Nasrani. Al-baladu, negara atau satu negara. Jamaknya adalah biladun, negara-negara. Nah, ikhwati fillah, mungkin demikian untuk pertemuan kali ini.
Ad-Darsul Rabi'a Asyara, materi yang ke-14. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu, juga menjadi amal soleh, pemberat amal kebaikan di akhirat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.